Kita semua kan bikin keputusan setiap hari ya, tapi seberapa sering sih kita benar-benar mikirin cara kita berpikir? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas 5 disiplin inti dari Keith J. Cunningham. Ini semacam kerangka kerja yang kuat banget, bukan cuma buat bisnis, tapi buat mengubah cara kita ngambil keputusan di semua aspek penting dalam hidup kita. Pernah nggak sih ngerasa mentok di karir? Atau mungkin ngambil keputusan soal uang yang akhirnya bikin nyesel? Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin itu. Perasaan kayak terjebak sama pilihan sendiri itu wajar banget. Tapi kabar baiknya, ada cara yang sistematis buat keluar dari siklus itu. Dan itulah yang akan kita bahas tuntas sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita biar bisa berpikir lebih jernih. Kita mulai dari mengubah cara pandang dulu. Terus kita masuk ke 5 disiplin inti, mulai dari cara bertanya, bedain mana masalah mana gejala, nguji asumsi, mikirin efek jangka panjang, sampai akhirnya ngebangun sistem buat sukses. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Inti dari semua ini tuh sebenarnya simple. Gimana caranya kita menghindari kesalahan yang mahal. Dan mahal di sini tuh bukan cuma soal duit loh, tapi juga soal waktu, energi, bahkan kebahagiaan kita. Dengan punya cara berpikir yang terstruktur, kita bisa pindah nih dari yang tadinya sering ambil keputusan impulsif, jadi lebih bijak dan penuh pertimbangan. Sekarang kita masuk ke disiplin yang pertama. Sering banget kan pas kita ngerasa buntu, kita mikir, wah gue butuh jawaban yang lebih bagus nih. Tapi menurut Cunningham, masalahnya justru ada di pertanyaan yang kita ajukan. Rasa stuck itu seringnya datang dari pertanyaan yang salah. Atau lebih parahnya lagi, dari sebuah pernyataan yang kita anggap udah fakta mati. Coba deh lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, pernyataan kayak duit gue nggak cukup, itu bikin otak kita berhenti pasif, ya udah titik. Tapi lihat yang di sebelah kanan, begitu diubah jadi pertanyaan, gimana ya caranya gue bisa menciptakan nilai lebih biar pemasukan nambah? Otak kita tuh langsung aktif, langsung nyari jalan keluar. Ini adalah perubahan besar, dari yang tadinya merasa jadi korban keadaan, jadi arsitek buat solusi kita sendiri. Jadi, pertanyaan yang hebat itu kayak gimana sih cirinya? Nah, kata Cunningham, ada 3. Pertama, pertanyaan itu ngasih kita pemahaman baru tentang masalah yang sebenarnya. Kedua, pertanyaan itu justru bikin masalah yang tadinya kelihatan rumit jadi lebih simpel. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pertanyaan itu ngebuka lebih banyak pilihan solusi buat kita, bukan malah membatasi. Nah, setelah kita tahu cara bertanya yang benar, disiplin kedua ini nantang kita buat mikir. Yang lagi kita hadepin ini, beneran masalahnya atau cuma gejalanya aja? Ini kesalahan yang umum banget. Kita sibuk nambal pipa yang bocor, tapi nggak pernah nanya kenapa sih tekanan air di dalamnya tinggi banget. Kita fokus sama gejalanya, bukan akar masalahnya. Contoh di bisnis jelas ya, penjualan rendah itu bukan masalahnya, itu gejalanya. Masalah sebenarnya bisa jadi ada di produknya, cara pemasarannya, atau sistem penjualannya. Nah, coba deh kita tarik ini ke kehidupan pribadi. Ngerasa burnout di kerjaan, itu gejalanya. Akar masalahnya bisa jadi karena beban kerja yang nggak masuk akal, kita kehilangan tujuan, atau kita nggak bisa nentuin batasan. Jadi, lain kali kamu menghadapi sebuah tantangan, coba berhenti sebentar deh, terus tanya ke diri sendiri. Ini beneran masalah intinya, atau cuma yang kelihatan di permukaan aja? Pertanyaan simpel ini aja bisa hemat banyak banget waktu dan energi kamu loh. Oke, setelah nemuin akar masalah, kita lanjut ke disiplin ketiga, menguji asumsi-asumsi kita. Seringkali keputusan yang buruk itu lahir bukan karena kita kurang informasi, tapi karena kita bertindak berdasarkan asumsi yang keliru, cerita-cerita yang kita buat sendiri di kepala kita. Kebijaksanaan itu dimulai saat kita berani menantang cerita-cerita itu. Terus gimana caranya? Lewat 3 pertanyaan sederhana ini. Pertama, apa sih yang gue tahu pasti benar? Bukan yang kayaknya atau rasanya, tapi fakta. Kedua, buktinya apa? Dan yang paling penting, nomor 3, gimana kalau ternyata gue salah? Coba deh tanyain ini ke keyakinan kamu soal karir atau kemampuan diri. Jawabannya bisa mengubah segalanya. Dari menguji masa lalu, sekarang kita pindah ke disiplin keempat, yaitu melihat ke masa depan dengan berpikir tingkat kedua. Ini adalah kemampuan untuk melihat lebih jauh dari sekedar hasil instan sebuah keputusan. Ini soal beralih dari taktik jangka pendek ke strategi hidup jangka panjang. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Konsekuensi tingkat pertama atau efek langsungnya itu seringkali menggoda. Misalnya nurunin harga produk. Efek langsungnya, penjualan hari ini naik. Kelihatan bagus kan? Cepat dan efektif. Ini namanya taktik. Tapi, coba kita pikirin lagi, apa konsekuensi tingkat keduanya? Nurunin harga bisa merusak citra merek kamu, ngurangin keuntungan, dan malah ngundang perang harga sama kompetitor. Nah, ini namanya strategi. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Milih kerjaan yang gampang sekarang,
Itu taktik, mungkin rasanya nyaman, tapi bisa jadi kamu kehilangan kesempatan buat berkembang dalam jangka panjang. Itu strategi. Kutipan dari Cunningham ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Berpikir satu langkah ke depan, itu taktik. Berpikir dua langkah ke depan, itu baru strategi. Jadi, sebelum kamu ngambil keputusan besar, coba deh biasain tanya ke diri sendiri. Terus nanti gimana? Oke, kita udah mikir jago nih. Tapi semua pemikiran hebat tadi itu percuma tanpa tindakan. Nah, disinilah disiplin kelima dan mungkin yang paling penting masuk, menciptakan mesin kita sendiri. Setelah kita bertanya, menganalisis, dan bikin strategi, gimana caranya kita mastiin semua itu benar-benar kejadian secara konsisten? Jadi, apa sih mesin itu? Gampangnya gini, mesin itu adalah sebuah sistem, proses, atau kebiasaan yang bisa ngasih hasil yang kita mau secara berulang tanpa harus ngandalin keberuntungan atau mood yang lagi bagus. Ini bisa berupa rutinitas olahraga, sistem belajar yang kamu buat, atau rencana keuangan yang kamu jalankan. Inilah jembatan yang mengubah ide jadi kenyataan. Terus, gimana cara bangunnya? Ada 3 komponen kunci. Pertama, kamu butuh rencana yang jelas tentang apa yang mau dilakuin. Kedua, kamu perlu sumber daya yang tepat buat ngelakuinnya. Dan yang ketiga, yang krusial banget, kamu harus punya sistem umpan balik buat ngelacak kemajuan dan beradaptasi kalau ada yang salah. Ini cara mengubah niat baik jadi hasil nyata. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari kelima disiplin yang udah kita bahas, kira-kira satu sistem atau kebiasaan apa yang kalau kamu bangun mulai hari ini bakal ngasih dampak paling besar buat masa depan yang kamu impikan? Mesin apa yang akan kamu ciptakan untuk hidupmu?